Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stam Kudungan dengan NIM 1314222088. Pertemuan kali ini akan membahas mengenai administrasi kepegawaian untuk pembangunan. Menurut FXW, jadi administrasi kepegawaian adalah proses kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin agar tujuan organisasi tercapai secara seimbang sesuai dengan sifat, hakikat, dan fungsi organisasi serta sifat dan hakikat para karyawan anggotanya. Menurut M. Manulang, manajemen kepegawaian adalah seni atau ilmu perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan meninggalkan keputusan hati pada diri pekerja. Status kepegawaian pada hakikatnya, penggunaan istilah pegawai atau pekerja, kepegawaian atau ketenaga kerjaan secara yuridis tidak mempunyai perbedaan arti berkaitan dengan kehadirannya di dalam suatu perusahaan, hanya berbeda lingkungan penggunaannya. Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang 14 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja pasal 1 ialah orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pegawai percobaan. Status pegawai percobaan disandang selama pegawai yang bersangkutan masih dalam masa percobaan. Namun, status kepegawaian di lembaga pemerintah berbeda dengan status kepegawaian di lembaga swasta. Dalam lingkungan lembaga pemerintah, pegawai dengan status percobaan ini sering disebut calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Batas waktu masa percobaan ini berkisar antara 1 hingga 2 tahun dengan gaji 80% gaji pokok menurut PP. Pegawai harian. Pegawai harian adalah orang yang bekerja pada satu instansi baik pada lingkungan lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Biasanya pegawai dengan status ini berlaku asas no work no pay. Tidak bekerja tidak ada upah. Pegawai dengan status harian dapat dibedakan antara pegawai harian lepas, pegawai harian sementara, dan pegawai harian tetap. Pegawai bulanan. Pegawai bulanan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga atau perusahaan, baik negara maupun swasta, dengan menerima upah berdasarkan waktu setiap bulan sekali. Dengan status ini, upah pegawai tidak berdasarkan jumlah hari tetapi upah dibayarkan sama, yaitu sebulan. Walaupun pegawai tersebut sebulan penuh tidak masuk karena libur atau alasan lain, jumlah upah yang dibayarkan tetap sama dengan pegawai yang 1 bulan penuh masuk. Pegawai borongan. Pegawai borongan ialah yang bekerja pada suatu lembaga atau perusahaan, baik negara maupun swasta, dengan menerima upah berdasarkan hasil kerja yang dicapainya. Jadi kadang besar upah pegawai ini lebih besar atau lebih kecil dari upah rata-rata yang diterimanya. Pegawai musiman ialah orang yang bekerja pada suatu lembaga atau perusahaan, baik negara maupun swasta. Selama jangka waktu tertentu, pegawai musiman banyak dijumpai di perusahaan-perusahaan yang kegiatan operasionalnya bersifat musiman, misalnya perusahaan-perusahaan yang berkebunan, garam, soda, dan sebagainya. Sesuai dengan macam pekerjaan yang dilakukan, upah yang diterima pegawai musiman dapat bersifat borongan, harian, ataupun bulanan. Pegawai merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan, baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Karena sangat pentingnya pegawai dalam suatu perusahaan, maka untuk ini dapat digunakan berbagai sistem kepegawaian, antara lain sistem kawan, sistem kecakapan, dan sistem karier. Proses penerimaan tenaga kerja. Yang pertama, penarikan tenaga kerja. Kedua, sumber-sumber tenaga kerja. Ketiga, seleksi dan orientasi. 4, pembinaan dan keamanan tenaga kerja. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.